Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pada hari ini yaitu hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup atau yang disingkat dengan PLH, yaitu mengenal bencana alam. Melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu, kita sudah belajar tentang pengertian banjir dan penyebab terjadinya banjir. Hari ini kita akan belajar 3 poin, yaitu bagaimana supaya tidak banjir, kemudian siap siaga, kemudian penanganan setelah terjadi banjir. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, cara mencegah banjir. Bagaimana supaya tidak banjir? Yang pertama, jangan membuang sampah ke sungai. Apabila sungainya terlihat kotor, maka lakukanlah kerja bakti untuk mengambil sampah. Nah, ini dilarang membuang sampah ke sungai. Nah, harusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua, dilarang menebang hutan secara liar, karena itu akan menyebabkan hutan gundul. Kalau hutan gundul, maka kita harus melakukan reboisasi. Apa itu Bu reboisasi? Reboisasi adalah penghijauan kembali, yaitu dengan menanam pepohonan agar hutan tidak gundul. Nah, ini dilarang dilarang menebang hutan secara liar, tapi kita harus selalu menanam pepohonan agar pepohonan dapat menjaga tanah. Nah, yang ketiga, jangan membangun rumah dekat sungai. Nah, karena ini akan menyebabkan banjir. Gampang terkena banjir kalau rumah di dekat sungai. Bencana alam dapat menimpa siapa saja ya, anak-anak. Bencana alam dapat terjadi kapan saja, bencana alam dapat terjadi di mana saja. Kita harus selalu siap siaga menghadapi bencana alam. Nah, bagaimana ya cara sikap siaga kita dalam menghadapi banjir? Yang pertama, putuskan aliran listrik di rumah. Yang kedua, jangan panik dan utamakan keselamatan anak kecil dan orang lanjut usia. Yang ketiga, kunci pintu rumah. Dan yang keempat, tetap bertahan di pengungsian sampai rumah dinyatakan aman. Nah, yang kelima yaitu penanganan setelah terjadi bencana banjir. Banjir mengakibatkan lingkungan kotor, pasti ya anak-anak. Nah, jika banjir reda akan menyisakan lumpur dan sampah. Lingkungan kotor menjadi sumber penyakit. Nah, lumpur dan sampah menumpuk ya. Nah, maka dari itu kita bekerja bakti membersihkan lingkungan untuk menjadikan lingkungan bersih kembali. Dan mintalah petugas kesehatan untuk menyemprot lingkungan bekas banjir agar tidak tumbuh bibit penyakit. Sekarang kita telah belajar tentang siap siaga menghadapi bencana banjir. Bencana itu tidak dapat diduga, bisa datang dengan tiba-tiba. Seandainya banjir melanda di tempat tinggal kalian, sudah siapkah dan mampukah kamu bersiap siaga? Waspadalah setiap saat. Nah, di sini ada tugas ya. Jangan lupa tulis dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 5 pertanyaan dicatat di buku 100 lembar. Semangat anak-anakku. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi